Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadilladzi mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini 1442 Hijriah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan dan keberkahan, sehingga kita dapat diberikan kesempatan ini perlu kita syukuri dan perlu kita jalankan apa yang kita rasakan di bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang diingatkan kepada kita sebagai orang-orang beriman untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga takwa yang dapat kita hayati, takwa yang dapat kita pahami bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sehingga kita orang beriman diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya yang diperintahkan untuk berpuasa dan tidak lain untuk meraih gelar muttaqin, adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita pada bulan ini, di bulan Ramadan ini, masuk menjadi satu bulan tarbiyah, bulan pendidikan kepada kita semua. Dan tidak semua orang menikmati ataupun dapat menjalankan ibadah puasa pada saat ini, karena kita lihat banyak orang-orang yang telah wafat, kedua orang tua kita, buyut kita, paman kita, saudara kita, handetolan kita, dan lain sebagainya. Begitu juga ada orang-orang yang sedang sakit, yang memang diringankan untuk tidak berpuasa. Tetapi kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini patut kita syukuri, patut kita jadikan satu hal yang sangat menggembirakan kepada kita. Kenapa? Karena kita juga diajarkan untuk bersukaria, artinya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita bergembira dengan merasakannya bulan Ramadan. Kita bergembira dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka hal ini itu perlu dihadirkan di dalam diri kita semaksimal mungkin. Kegembiraan itu adalah kegembiraan yang punya nilai-nilai positif, tidak kegembiraan-kegembiraan yang belaka dengan pesta poya atau pesta-pesta yang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Tetapi kegembiraan ini digambarkan kepada kita bahwa inilah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kegembiraan ini sebagai spirit motivasi kepada kita untuk menjalankan perjuangan puasa yang lama. 30 hari ini bukan waktu yang sebentar sebenarnya. Kalau kita hitung dalam satu hari itu ada 24 jam kita berpuasa, berarti kalau 24 jam dikali 3 saja sudah 72, bayangkan sudah 72. Kalau itu 3 hari, kalau 30 hari, silakan ibu-ibu hitung sendiri dan bapak-bapak hitung. Nah, ini yang harus menjadi apa? Menjadi spirit semangat, Jadi puasa itu tidak digambarkan dengan lemes.
Puasa itu tidak digambarkan dengan suatu hal yang menakutkan. Puasa itu tidak diawali dengan suatu hal yang membuat kita tidak berdaya. Tetapi puasa itu digambarkan dimulai dengan kegembiraan, ya, dengan sukacita. Ya, sehingga inilah yang Allah berikan kepada kita, bulan yang penuh dengan anugerah, bulan yang penuh dengan rahmat, sehingga kita semua dapat masuk di dalam bulan yang penuh keberkahan ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita menuju ataupun meraih ketakwaan itu? Kita semua sedang belajar, ya. Kita semua sedang membangun jiwa kita untuk lebih baik lagi. Kita semua sedang membangun pikiran kita untuk memiliki pikiran yang jernih. Kita semua sedang berkeinginan, ya, mewujudkan, mendengarkan hal-hal yang baik, ya, karena diantara salah satu kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu banyak, ya. Ada madrasatul Quran, ada qiyamul lail, ada mendengarkan nasihat-nasihat, ada mengikuti kajian-kajian keagamaan. Nah, itu semua adalah bagian yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita ini. Tanpa kita rasakan, seluruh jasad ataupun seluruh yang ada, panca indera yang ada dalam tubuh kita ini, itu belajar. Mata belajar, pendengaran telinga kita belajar, tangan kita belajar, mulut kita belajar, apalagi hati kita, ya. Sehingga Allah mengingatkan bahwa puasa itu Allah yang akan langsung membayarnya, ya. Allah yang akan langsung memberikan pahalanya, Allah yang akan langsung melipat gandakan pahalanya. Bayangkan. Nah, bagaimana kita menuju ketakwaan ini dengan semaksimal mungkin, ya. Kalau kita lihat di akhir ayat berkaitan dengan puasa, ya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, ya, tidak ada kesulitan, ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah juga tidak akan memberikan kesulitan, tapi Allah berikan kemudahan. Wa tukmilul iddata, sempurnakanlah puasa kita, ya. Wa tukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita yang membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, inilah yang menjadi apa? Menjadi gambaran kepada kita. Banyak tarbiyah, banyak pendidikan-pendidikan yang perlu menjadi catatan dalam kita menuju pada ketakwaan. Bisa jadi menuju ketakwaan kita dengan tangan kita, sedekah, memberi kebaikan. Ya, kita yang bisanya pakai tangan. Mulut kita belum bisa, hati kita apalagi, mata kita belum bisa, telinga kita belum bisa. Apa yang kita bisa kerjakan? Nah, ini semua bekerja. Jasad kita yang ada tubuh kita bekerja semua, ya. Jadi puasa itu jangan sampai kan diingatkan jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan laparnya saja, ya. Wa kam min shaimin laisa lahu min ju'in wa atsh, ya. Jangan sampai mendapatkan kelaparan. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan kelaparan dan haus dan saja. Nah, ini penting buat kita. Jadi pelajaran yang kita dapat bahwa ketakwaan ini kita menuju menjadi orang-orang yang benar-benar ingin menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Karena di dalam puasa ini kita mempraktekkan dari 3 komponen ajaran Islam, ya. Kita mempraktekkan apa? Kita mempraktekkan tentang keislaman kita. Kita mempraktekkan tentang syariat kita. Kita mempraktekkan tentang ihsan kita, ya. Ini 3-3 ini kita praktekkan semua. Kalau Islam, ya kita sebagai orang beriman, ya menjadi rukun kita bahwa kita juga harus beriman, harus menjalankan puasa, sehingga kita menjadi bagian daripada orang-orang yang memang dikatakan sebagai orang Islam. Syariatnya, ya kita ini diwajibkan untuk berpuasa, ya. Maka kita bersungguh-sungguh dengan puasa tersebut, ya. Ihsannya, kita ini anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi
kita ini beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita tidak melihat, sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, apakah kita, pertanyaannya, apakah kita semua sudah merenungi terhadap ajaran ataupun komponen yang ada dalam ajaran Islam ini? Dan ini adalah step-step yang memang tidak bisa lepas, langkah-langkah tidak bisa lepas di antara kita dalam menjalankan ibadah ini. Nah, dalam arti kata lain adalah banyak pintu-pintu untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai kita hanya membatasi pintu untuk menuju ketakwaan itu sendiri. Ya, yang tadi saya sampaikan adalah bahwa kalau kita hanya bisa mampu menuju pada ketakwaan itu dengan tangan kita, maka lakukan. Ya, karena memang itu kapasitas kemampuan kita ada di situ. Ya, kita adalah sebagai makhluk yang tidak sempurna. Kalau kita hanya mampu menjadi orang-orang bertakwa dengan lisan kita, menyampaikan yang hak dan menyampaikan yang tidak, artinya yang harus kita sampaikan itu tidak baik kita sampaikan, berarti kita sedang menuju kepada ketakwaan. Ya, kalau kita hanya bisa mendengar, ikut di pengajian, kita hanya ikut di kajian, lakukan itu. Kalau di musola, di masjid-masjid tempat ibu bapak tinggal, ya, ada masjid yang membuka kajian, ikuti. Karena di dalam majelis ilmu itu ada taman surga. Maka menuju ketakwaan itu ya, berarti kita cuma mendengar. Ya, mudah-mudahan dengan mendengar itu Allah anugerahkan rahmat kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita keberkahan, Allah anugerahkan kepada kita kemuliaan. Nah, ini yang penting. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa menuju ketakwaan itu harus semuanya. Nggak mampu, Bu. Kaki kita nggak mampu ke kanan ke kiri. Bisanya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Ibu bisa mau kejar mau sampai lari, kecuali dengan kekuasaan Allah. Ya, ketika ada orang yang berlari, Allah akan kejar hamba tersebut. Artinya ketika ada orang yang lari memohon berdoa kepada Allah dengan bagus, dengan kencang dan sebagainya, maka Allah juga akan itu. Maka di dalam ayat itu dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika kita memohon kepada Allah, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah akan menjawab apa yang ibu mohon. Ya. Falyastajibuli wal yu'minu bihi la'allahum yarshudun. Maka Allah akan jawab sehingga kita menjadi orang yang bertunjuk. Jadi itulah sebagai tarbiyah kita, ya, sebagai pendidikan kita, bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa banyak keutamaan-keutamaannya, ya. Artinya kalau dijelaskan dalam 30 menit itu tidak cukup, ya. Maka perlu dijelaskan lebih detail lagi berkaitan dengan apa yang akan diraih dalam berpuasa tersebut. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya memberikan bagaimana langkah-langkah untuk menuju kepada ketakwaan itu. Jangan sampai merepotkan bapak dan ibu, karena Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kesusahan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala tidak memperberat kita untuk beribadah. Itu harus ini, Bu. Jangan sampai kita berbicara dalam hati kita bahwasanya Allah ini ngasih berat banget ibadahnya. Ya. Terkadang kita punya pikiran seperti itu. Berat banget ya sahur. Padahal kalau kita berbicara sahur lagi, membahas sahur, Masya Allah, sahur di situ banyak keberkahan, baik keberkahan kesehatan, kekuatan, keimanan dan sebagainya. Ya. Sehingga itu punya perintah-perintah yang Allah berikan itu banyak hikmah yang perlu kita tadabbur, kita perlu renungi terus-menerus dalam kehidupan kita. Jadi kita ini terus-menerus harus mengupgrade. Kita harus mengupgrade terus nilai-nilai keislaman kita. Kita harus mengupgrade terus bagaimana nilai-nilai ketakwaan kita. Jadi kalau satu sisi kita merasa sudah sukses dalam menuju kepada ketakwaan, menujulah kepada langkah selanjutnya. Ya. Kalau misalkan kita merasa merasa dalam jasad dalam tubuh yang kita miliki ini sudah melakukan sesuatu hal tarbiyah ketakwaan yang baik, maka
kita melangkah kepada selanjutnya. Kalau kita merasa tangan kita sudah melakukan hal-hal yang menurut pemahaman kita bahwa ini adalah menuju satu ketakwaan pada jalan Allah, maka kita berpindah kepada mata kita, pada mulut kita, pendengaran kita dan sebagainya. Nah, itu adalah mengingatkan kepada kita semua bahwa menuju pada ketakwaan itu banyak caranya, ya, banyak jalannya. Jangan sampai kita selalu berkata bahwa hanya orang alim saja yang bisa bertakwa. Enggak, Bu, ya, enggak, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Semua kita punya potensi untuk bertakwa, ya. Jadi jangan sampai mengecilkan hati kita bahwa hanya orang-orang yang pandai beragama, orang-orang yang paham agama saja bisa bertakwa. Enggak, ya. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan Sayyidul Syuhud, ya. Jadi penghulunya bulan, ya. Dan kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini banyak-banyak bersyukur, ya. Banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita mengkaji lagi tentang puasa, para ulama itu ada yang 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan itu sudah memohon kepada Allah, Bu. Sudah ritual. Kan kita di bulan Rajab saja kita sudah diajarkan Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sudah diajarkan 3 bulan sebelum itu sudah memohon kepada Allah untuk bertemu bulan Ramadan, sudah bergembira, ya. Ada yang 6 bulan, ya, itu sudah bagaimana berdoanya kepada Allah hajatnya supaya bertemu lagi pada bulan Ramadan. Indah bulan Ramadan. Bayangkan indahnya bulan Ramadan, belum lagi indahnya gembiranya bagi orang yang berbuka puasa. Jadi ada 2 orang berbuka puasa. Yang berpuasa adalah gembiranya ketika berbuka puasa, dan kita memohon kepada Allah segala hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena waktu sudah berdering, kode untuk kita bergembira, ya, bersama-sama dalam berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita ini hari ke-15, ya, diberikan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, harapan-harapan kita, doa-doa kita Allah kabulkan. Karena di bulan Ramadan ini, apalagi di saat berbuka puasa, silakan Bapak Ibu bermohon, bermunajat kepada Allah, karena di saat berbuka puasa disitulah doa kita sebagai salah satu tempat mustajabnya doa, diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam penyampaian kultum pada hari ini. Mudah-mudahan kita berikan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertemu kembali pada waktu yang akan ditentukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.